Ke informasi lain, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf meningkat menjadi 69,3%. Angka itu meningkat 7,2% dibandingkan pada survei yang dilakukan Oktober 2022 lalu. Survei Litbang Kompas menunjukkan tren positif tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yakni 69,3% pada Januari 2023. Kenaikan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi Ma'ruf naik 7,2 poin dari tingkat kepuasan secara umum pada Oktober 2022. Saat itu, kepuasan kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf berada di angka 62,1%. Tingkat kepuasan ini turun dari Januari dan Juni di tahun 2022 yang masing-masing 73,9 dan 67,1%. Empat bidang kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf menjadi sorotan dalam survei oleh Litbang Kompas pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Dalam bidang politik dan keamanan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf 79,2% menyatakan puas, sementara 20,6% menyatakan tidak puas. Setelah mendapat rapor merah, kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum mendapat kenaikan apresiasi. 55,1% responden menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf di bidang hukum. Capaian ini didorong oleh tingginya apresiasi publik dalam penuntasan kasus hukum. Survei digelar Litbang Kompas bersamaan dengan penanganan kasus mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Kasus Sambo memengaruhi persepsi publik soal penegakan hukum. Meski tren kepuasan publik positif, kinerja penegakan hukum masih menyisakan tantangan. Indikator dalam bidang penegakan hukum yang mendapat sorotan adalah dalam hal penanganan jual beli kasus. Tingkat kepuasan masyarakat sempat turun di bulan Oktober 2022, tetapi kembali naik menjadi 37,9% di bulan Januari 2022. Tantangan lain adalah pemberantasan KKN. Meski sempat turun pada Oktober 2022, tetapi mengalami kenaikan pada Januari 2023 sebesar 48%. Sementara itu, tingkat kepuasan publik sebesar 53,5% lebih rendah dibandingkan dengan kepuasan publik akan kinerja pemerintahan di bidang Polhukam. Sementara yang tidak puas mencapai 46,5%. Satu hal yang menjadi sorotan diantaranya adalah kepuasan dalam pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa. Dalam sektor ini, hanya 38,2% yang menyatakan puas, sementara 55,7% lainnya menyatakan tidak puas. Hal lainnya adalah penyediaan lapangan kerja, hanya 42,6% yang menyatakan puas, sementara 51,3% lainnya menyatakan tidak puas. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah dari masyarakat saat ini cukup baik. Itu menunjukkan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah, terutama yang dipimpin oleh Presiden dalam berbagai hal, menghadapi pandemi, kemudian juga ketika menghadapi tekanan pada masa-masa sulit, menghadapi resesi, kita masih bisa tumbuh 5,32. Ini menunjukkan bahwa performa dan kinerja pemerintah di tahun 2022 cukup baik, dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini juga menjadi lebih baik. Menurut Pramono Anung, apresiasi publik terhadap pemerintah menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. Litbang Kompas menyebut bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial menyumbang hasil yang signifikan dalam kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Apa yang menjadi indikator terbesar dalam positifnya apresiasi publik dalam bentuk kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, kita bahas bersama peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias, bergabung juga tenaga ahli utama KSP Johannes Joko. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam Mas Toto, sehat selalu. Selamat malam Mas Joko. Selamat malam Mas Toto, Mas Joko. Saya ke Mas Toto dulu. Jadi indikatornya lebih rincinya apa saja yang menyumbang persepsi baik publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang bahkan meningkat dibandingkan Oktober 2022? Ya, untuk survei yang terbaru kami ini memang kita melihat ada sebuah titik balik dari kondisi penilaian pada triwulan yang lalu, bulan Oktober, di mana angkanya relatif rendah. Ada lembah di sana kalau kita lihat grafiknya, lalu sekarang mengalami recovery. Nah, recovery ini juga pernah kita alami sebelumnya ya, kira-kira setahun sebelum penilaian ini ketika kita recover dari situasi pandemi. Jadi ini adalah recovery kedua kalau kita lihat dari tren grafis seluruh periode pemerintahan kedua Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, di mana triwulan lalu itu begitu rendah, dan pada survei yang terbaru di Januari ini kita mengalami
situasi yang lebih baik. Tampaknya seluruh indikator, jadi dari 4 bidang itu ada 20 indikator, itu semuanya tidak ada yang negatif. Jadi biasanya di waktu-waktu sebelumnya itu selalu ada yang negatif, sekarang semuanya minimal sama, tapi lebih banyak juga yang positif. Jadi itu salah satu temuan dasar dari survei yang terbaru bahwa sekarang ini kita mengalami sebuah titik balik dalam bidang politik hukum, dalam bidang politik keamanan, dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang kesejahteraan sosial. Nah, kalau dari 4 bidang itu kira-kira yang paling baik yang mana? Seperti yang akan kita lihat nanti, yang paling baik kesejahteraan sosial. Biasanya kesejahteraan sosial dan politik itu menjadi tekanan dari pijakan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan pada periode survei kali ini itu terbukti lagi bahwa indikator-indikator dari Kesos terutama itu menjadi yang paling tinggi. Demikian Mbak Rizka. Ya, tapi kalau kita bicara ini diapresiasi tadi beberapa catatannya, tapi masih ada PR juga ya di bidang perekonomian dan penegakan hukum. Mas Joko lihatnya gimana? Ya, terima kasih Mbak Priska. Pertama-tama tentu kami memberikan apresiasi kepada teman-teman dari berbagai lembaga survei dan juga secara khusus kepada teman-teman dari Litbang Kompas, karena apapun hasil dari survei yang selalu disampaikan oleh teman-teman itu menjadi bahan masukan, bahan kritik, dan tentunya evaluasi bagi kami di pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, khususnya kami juga yang bergerak dengan tim kantor staf Presiden, begitu Mbak. Yang kedua tentu kami ingin sampaikan bahwa hasil ini semua tidak lepas sebenarnya dari cara kerja dan pola kerja yang selama ini dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Beliau selalu membuka segala kanal masukan, kritik dari masyarakat terkait ketidakpuasan, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki, dan cara kerja beliau yang sangat-sangat detail dan instruksional terhadap penyelesaian segala masalah-masalah tersebut. Dan pola kerja itulah sebenarnya yang saat ini juga dirasakan oleh kami di tim kantor staf Presiden, karena Bapak Kepala Staf Presidenan Pak Muldoko itu selalu memberikan pengarahan dan wanti-wanti kepada kami. Di sisa masa periode kepengurusan Bapak Presiden ini, tim KSP itu harus melakukan kerja-kerja yang 2 kali lipat lebih cepat, begitu Mbak, baik secara frekuensi maupun kuantitas, untuk mengawal program strategis nasional maupun mengawal isu-isu strategis nasional. Dan yang terakhir tentu terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan kepercayaan, dukungan, dan apresiasi terhadap pola-pola kerja pemerintahan Presiden Jokowi. Tentu dari hasil survei ini kita melihat masih banyak sekali capaian-capaian ini patut kita syukuri, tetapi tentu ini tidak membuat kami menjadi jumawa, tetapi ini menjadi bahan evaluasi karena masih ada PR-PR Mbak, sejumlah PR yang memang harus dibereskan dari berbagai bidang-bidang tersebut. Demikian Mbak. Nah, kalau misalnya di sektor penegakan hukum, Mas Toto mungkin bisa jabarkan, masih ada indikator yang kepuasannya di bawah 50%. Kalau dari survei ini apa yang jadi sebab? Baik dari misalnya pemberantasan korupsi, menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga. Iya, untuk bidang penegakan hukum memang problemnya berbeda. Jadi bidang penegakan hukum ini memang mungkin tidak semudah bidang yang lain dalam tanda petik ya. Jadi misalnya bidang Kesos misalnya bisa diatasi dengan secara cepat dengan bansos misalnya. Tapi bidang penegakan hukum ini sebuah bidang yang langsung masuk ke dalam sistem yang dialami oleh masyarakat itu sendiri, dalam arti di sana ada aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum kita itu kalau kita bedakan antara bagaimana dia berproses dan bagaimana dia menghasilkan sebuah produk hukum, fungsi hukum, di sana berbeda. Jadi taruhlah misalnya dalam konteks kedekatan masyarakat dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya polisi. Misalnya bagaimana sikap masyarakat terhadap polisi, itu dia punya catatan yang lebih panjang daripada sekedar rekaman 3 bulan. Tapi ada indikator yang masih jadi catatan misalnya di bawah 50% untuk penegakan hukum? Ini salah satu bidang yang relatif paling rendah selain ekonomi ya. Rendahnya beda-beda. Tapi kalau penegakan hukum
yang bisa kita analisis adalah dari penegakan hukum itu dari 5 indikator yang kita pakai, penuntasan kasus-kasus, kemudian jual beli kasus, kemudian pelanggaran HAM, Ya. kemudian perlakuan yang sama terhadap masyarakat di depan hukum dan memberantas KKN, itu sebetulnya semuanya tidak jauh dari baseline 50% tingkat kepuasannya. Bahkan yang memberantas suap dan jual beli kasus itu tingkat kepuasannya hanya 38%. Ya. Artinya apa? Jadi meskipun secara keseluruhan dari keempat bidang itu kita mengalami sebuah kenaikan tingkat kepuasan yang signifikan itu kan artinya di atas margin error, bahkan kalau bisa 2 kali margin error itu mantap ya. Nah, Ya. meskipun signifikan kenaikan secara umum, tapi kalau kita lihat pada bidang hukum, ternyata kenaikannya itu masih berada di rentang baseline angka 50. Kalau sekolah masih merah itu angka 5. Ya. Jadi yang sudah di atas 50 itu hanya menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM itu pun hanya 51%. Ya. Dia naik 5% dari triwulan lalu dan juga hanya penuntasan kasus kriminalitas, perampokan, pembunuhan, perjudian dan seterusnya. Itu 55%. Ini tidak naik dari triwulan yang lalu. Jadi dari 5 indikator bidang hukum hanya 2 ya sebetulnya yang dia mepet, masih mepet dari baseline, belum aman. Ini beda sekali dengan misalnya kita lihat penilaian di bidang kesos. Itu sudah 77%, bahkan sampai 80% untuk Ya. kepuasan bidang penanganan kesehatan, itu jauh sekali. Jadi itu yang masih menjadi PR bagi pemerintahan dalam bidang penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum. Nah, PR ini kan krusial sekali, apalagi bicara penegakan hukum. Agar tidak merah rapornya gimana nih kalau dari pemerintah, Mas Joko, dari triwulan ke triwulan evaluasinya? Dan apa yang harus dilakukan? Iya, Mbak Priska, pertama-tama tentu kami ingin menyampaikan terima kasih bahwa hasil yang disampaikan Litbang Kompas ini menjadi satu momentum ya Mbak, penegakan hukum di mana persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan itu menjadi dari awalnya terus turun, itu menjadi naik begitu Mbak. Dan terima kasih juga kepada teman-teman media yang selama ini secara konsisten dan terus-menerus itu melakukan pengawalan terhadap proses-proses penegakan hukum dalam berbagai kasus begitu Mbak. Setidaknya dalam catatan kami ada 2 kasus, ada 3 kasus Mbak yang cukup menyita perhatian publik, yaitu kasus Pak Ferdi Sambo, kemudian kasusnya Kapolda Sumatera Barat dan juga kasus dari tragedi Kanjuruhan. Memang dalam penegakan hukum ini kalau dalam yang disampaikan teman-teman Kompas itu cukup rendah adalah terkait dengan pemberantasan suap, jual beli kasus hukum dan memberantas KKN. Terkait hal ini pemerintah terutama untuk permasalahan pemberantasan korupsi Mbak, pemerintah hari ini meminta dukungan dari masyarakat khususnya untuk mendorong rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal dan rancangan undang-undang penyitaan aset Mbak. Ya. Karena ini Perampasan nantinya aset, bisa Mas. perampasan aset Perampasan aset. karena ini nanti diharapkan bisa menjadi dasar begitu Mbak untuk bagaimana proses pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan lebih sistematis. Walaupun kita menyadari benar Mbak, ada PR misalnya terkait dengan tragedi Kanjuruhan, penyelesaiannya itu memang perlu untuk terus kita kawal. Begitu Mbak. Oke, baik. Semoga ini jadi benchmark dan juga terus dievaluasi apalagi di akhir masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf agar tadi PR-PR-nya bisa dituntaskan dengan baik. Dari hasil survei Litbang Kompas ini salah satu tolok ukurnya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Mas Toto Suryaning Tias, peneliti senior Litbang Kompas. Terima kasih Mas Yohanes Joko, tenaga ahli utama KSP telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Mbak Priska, terima kasih Mas Toto. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Malam.